Kelahiran Pedang Iblis bab 1351 tubuh. Nuh mengeluarkan oval putih itu dan mempelajarinya dengan bantuan teknik deduksi surgawi. Benda itu bertindak seperti pusat kekuatan yang dapat menampung nafas dan mengirimkannya ke saluran tertentu. Bentuk oval tidak lagi mengirimkan energi karena tidak memiliki tubuh sebagai bahan bakar. Nuh dapat mempelajari bagaimana ia berinteraksi dengan gelombang mental dan jaringannya tanpa menyia-nyiakan nafas berharga yang terkandung di dalamnya. Elemen ringan, Noah menyimpulkan setelah pemeriksaan singkat. Unsur-unsur di tanah abadi memiliki kelangkaan yang sama dengan alam yang lebih rendah, namun para penggarap di sana tidak menemui kesulitan serupa. Para ahli dengan bakat langka memiliki waktu yang lebih mudah di dunia itu karena mereka tidak bisa dilahirkan sebagai orang biasa. Teknik-teknik tersebut masih langka, namun mereka memiliki akses terhadap lebih banyak teknik. Selain itu, level awal mereka adalah peringkat heroik, yang membuat mereka tidak lagi membutuhkan mantra acak. Nuh meletakkan tangannya di atas oval dan menggunakan gelombang mentalnya untuk mengendalikan energinya. Nafas mengalir di dalam tubuhnya dan hancur untuk menciptakan energi primer yang dapat diserap oleh jaringannya. Bentuk oval tersebut mengandung cukup energi untuk mengisi bahan bakar boneka di tingkat menengah. Ia telah kehilangan sebagian kekuatannya selama pertempuran, tapi ia masih dianggap sebagai daging binatang ajaib pada level yang sama. Noah merasakan gelombang kekuatan yang kuat memenuhi jaringannya saat tubuhnya menyerap energi itu. Daging, otot, tulang, dan organnya dengan rakus melahap energi primer dan mendorong levelnya melewati setengah jalan dari tingkat yang lebih rendah. Seperti yang telah diprediksi oleh Nuh bahkan sebelum naik, tubuhnya dengan cepat melampaui tingkat pusat kekuatannya yang lain sekarang setelah dia berada di tanah abadi. Jumlah nutrisi yang tersedia di dataran rendah tidak dapat dibandingkan dengan lingkungan kaya tersebut, jadi wajar jika pertumbuhannya bersifat eksponensial. Setelah semua energi yang terkandung dalam oval berakhir di tubuhnya, Noah melakukan analisis kedua terhadap item tersebut. Dia segera menyadari bahwa dia tidak dapat memahami bahan apa yang membuatnya. Dia hanya bisa memahami fungsi umumnya karena dia telah menciptakan alat serupa di masa lalu. Bentuk oval adalah versi yang lebih halus dari pusat kekuasaan. Ia tidak bisa tumbuh atau menyerap energi dengan sendirinya, tapi ia bisa mengirimkannya jauh lebih cepat daripada dantian sungguhan. Bahkan lubang hitamnya menjadi pucat jika dibandingkan dengan benda itu. Noah mengangkat benda itu ke atas kepalanya dan terus mempelajarinya saat cahaya redup ruangan menyinari benda itu. Oval tersebut telah menjadi benda logam transparan setelah dia menyerap energinya, namun ia mempertahankan lingkaran cahaya yang aneh karena bahan yang membuatnya. Saya bisa mempelajarinya untuk meningkatkan replika pusat kekuasaan saya di masa depan, Noah menyimpulkan setelah beberapa saat. Saya rasa saya tidak bisa memasukkan apapun ke dalam tubuh saya, tetapi Night and Snorre mungkin membutuhkan teknologi ini suatu hari nanti. Juga, saya pasti akan menciptakan lebih banyak sahabat darah di masa depan. Akan sia-sia jika tidak mengambil pelajaran darinya. Noah akan langsung menggunakan oval jika kekuatannya sedikit lebih tinggi. Dia akan segera bisa membuat item di tingkat menengah, jadi dia tidak membutuhkan objek itu karena tidak cocok dengan elemennya. Dia bahkan tidak bisa menjualnya karena dia perlu mempelajari komposisi internalnya. Nuh akan menghancurkannya untuk menganalisis kainnya setelah gelombang mentalnya dapat mengenali bahan di dalam kainnya. Noah akhirnya mengembalikan oval tersebut ke dalam ruang terpisahnya dan mengalihkan fokusnya pada black metal. Bahan itu kokoh dan fleksibel, tapi dia tetap tidak bisa menggunakannya dalam penempaannya karena levelnya terlalu rendah. Kecuali energi yang diserap selama pemeriksaan, Noah tidak dapat menggunakan item tersebut pada levelnya saat ini. Dia harus tumbuh hingga dia bisa mempengaruhi kainnya, jadi dia hanya bisa menyimpannya untuk saat ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Noah bertanya-tanya setelah dia menyelesaikan semua tugasnya. Jalan kedua telah terbuka di ruang rahasia setelah dia mengalahkan boneka itu. Jalan yang belum ditemukan itu belum berakhir dan terus berlanjut menuju area yang Nuh merasa waspada untuk dijelajahi. Boneka itu hampir mendorong pusat kekuasaannya hingga mencapai batasnya. Nuh tidak bisa mengungkapkan kekuatannya lebih banyak. Dia akan mati jika menghadapi cobaan yang lebih berat. Namun, kemunduran tampaknya lebih buruk lagi. Piramida tidak lagi memiliki aliran penggarap, sehingga keluarga Balrog tidak punya alasan untuk menggunakannya sebagai sumber pendapatan. Pasukan itu akan segera menutupnya untuk fokus mengambil sumber dayanya. Pergi sekarang mungkin akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjelajahi piramida lagi. Keluarga Balrog juga akan memperhatikan area rahasia baru dan menjelajahinya hingga akhir dengan para ahli di peringkat ke-8. Keserakahan seringkali dapat menyebabkan para penggarap menuju kematian. Tidak terkecuali Nuh, tetapi keunggulan bawaannya memberinya beberapa keuntungan. Selain itu, dia memiliki boneka sekali pakai di tingkat menengah di sisinya, jadi peluangnya untuk bertahan hidup tidaklah rendah. Noah tidak dapat menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaannya, jadi dia memutuskan untuk mengikuti nalurinya. Jalan baru ini tidak membuatnya takut akan nyawanya, jadi dia akan melanjutkan penjelajahannya.
Jalan baru itu gelap dan berlanjut dalam garis lurus sejauh yang bisa dilihat Nuh. Itu bertentangan dengan struktur piramida yang sebenarnya. Koridor itu akan mengarah keluar gedung jika dia mempertimbangkan ukurannya saja. Kemana hal ini mengarah? Noah bertanya-tanya saat dia melangkah masuk ke dalam bukaan. Jalan di belakangnya tidak tertutup bahkan setelah dia berjalan beberapa meter, jadi Noah terus maju tanpa khawatir tentang kemungkinan tetap terjebak di tempat itu. Indranya menjadi tidak mampu melacak pergerakannya saat dia terus berjalan. Noah merasa sedikit pusing, seperti sedang berteleportasi. Namun, pemandangan di matanya tidak berubah. Bahkan kesadarannya menegaskan bahwa dia masih berada di dalam piramida. Noah tidak sepenuhnya mempercayai indranya di bidang itu. Kesadaran superiornya selalu menempatkannya di atas kultivator lain di bidang itu, namun piramida bahkan bisa membuat para ahli peringkat 8 kesulitan. Dia tidak akan bisa merasakan segala sesuatu di lingkungan yang sebagian besar terbuat dari material peringkat 8. Ia bahkan harus mempertimbangkan kekuatan sang pencipta. Jika piramida tidak ingin dia memperhatikan sesuatu, dia akan tetap tidak mengerti tentang kejadian apapun. Tidak ada belokan yang muncul di jalannya. Koridor tidak naik atau turun. Ia terus membentang dalam garis lurus yang sepertinya tidak ada habisnya. Bahkan gelombang mentalnya tidak dapat menemukan jalan keluar. Noah tidak pernah berhenti berjalan, tapi dia juga tidak mempercepat langkahnya. Dia terus bergerak dengan lambat untuk memastikan bahwa dia bisa mundur segera setelah sesuatu yang tidak bisa dia tangani muncul di jalannya. Pemandangan akhirnya mulai berubah, namun indranya tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Noah merasa seolah-olah dia masih berada di dalam jalan rahasia itu, tapi sebuah ruangan besar perlahan terbuka di depannya. Noah berhenti dan berjongkok pada saat itu. Jubahnya telah pulih, sehingga bisa mengaktifkan efek penyembunyiannya. Dia tidak tahu betapa bergunanya kemampuan itu dalam situasi seperti itu, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Gelombang mentalnya merembes ke dalam ruangan dan memberinya pandangan samar ke dalam ruangan. Noah bisa membuat tempat tidur mewah dari gambaran berantakan yang kembali ke pikirannya. Kemudian, dia melihat sesosok tubuh tergeletak di atasnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1352 buku. Aura yang menyesakkan memenuhi ruangan besar itu. Saking padatnya hingga membuat seluruh area berkabut. Nuh bahkan tidak dapat membayangkan tingkat kekuatan yang harus dicapai suatu keberadaan untuk menciptakan efek seperti itu. Terutama karena sumber dari fenomena itu adalah tubuh tak bergerak yang terbaring di tempat tidur besar. Apakah dia sudah mati? Noah berpikir sambil terus memeriksa pria yang terbaring di tempat tidur. Rincian lebih lanjut muncul di benaknya saat pemeriksaannya berlanjut. Nuh diam-diam menerima bahwa dia akan mati jika ahlinya bangun, jadi dia mengabaikan perilaku hati-hatinya. Dia tidak menemukan gunanya sekarang karena dia telah mencapai ruangan berbahaya itu. Sang ahli mengenakan jubah putih mewah dan beberapa benda diletakkan di tubuh dan wajahnya. Senjata itu mirip dengan tulisan, tapi Nuh tidak yakin dengan penilaiannya karena aura yang menyesakkan menghalangi analisisnya. Pria itu tidak bernapas. Dia juga tidak bereaksi terhadap gelombang mentalnya, tapi kilatan cahaya putih samar-samar mengalir melalui ruangan dan menyatu di tubuhnya. Pakar tersebut juga tidak bereaksi terhadap cahaya tersebut. Dia tampak mati, dan Nuh akhirnya memastikan bahwa dia tidak lebih dari mayat. Ruangan itu melakukan sesuatu pada tubuhnya, tapi dia tidak mengerti tujuan di balik proses itu. Beberapa penghalang menghalangi gelombang mentalnya setiap kali dia mencoba mendekatkannya ke tubuh dan benda-benda yang diletakkan di atasnya. Ruangan itu memiliki perlindungan yang tidak memungkinkan dia untuk memindahkan kesadarannya ke tempat yang dia inginkan. Barang-barang memenuhi bagian lain ruangan dan menciptakan tumpukan yang berantakan. Saat pemeriksaannya berlanjut, Nuh perlahan memahami tujuan piramida dan niat para ahli saat ia membangunnya. Dia merasa seolah aura yang menyesakkan itu memberinya jawaban yang dia cari sejak pertama kali masuk ke dalam struktur itu. Aura tersebut membawa keengganan sang ahli untuk melepaskan barang-barang itu dan ketidakberdayaan situasinya. Pengaruhnya memenuhi setiap sudut ruangan dan mengalir ke dalam piramida, menyebar melalui kainnya dan memberinya tujuan bahkan setelah penciptanya meninggal. Piramida adalah makam yang bertindak sesuai dengan perasaan penciptanya yang telah meninggal. Ini memberi penghargaan kepada beberapa penggarap yang beruntung sambil menghukum yang lain sesuai keinginannya. Perasaannya tidak mempunyai pola, jadi piramida bertindak sendiri dan membagi strukturnya menjadi dua bagian. Seseorang memiliki pertahanan yang tepat yang mencoba membunuh pencuri. Uji coba unggulan lainnya dimaksudkan untuk memberi penghargaan kepada para penggarap yang layak. Noah tidak tahu kenapa dia memahami semua itu, dan dia merasa semakin bingung dengan kenyataan bahwa mayat itu terus mengeluarkan auranya. Kematian sepertinya tidak mampu menghentikan ahli itu menyebarkan keberadaannya, dan ciptaannya bereaksi terhadap apa yang dibawanya. Mengapa dia memberitahuku hal ini? Noah bertanya-tanya, tetapi dia segera melupakan pemikiran itu. Mendapatkan jawaban memang bagus, tapi dia menginginkan manfaat nyata. Ruangan itu penuh dengan sumber daya yang memiliki penghalang di depannya,
tapi ada item yang tidak dilindunginya. Fokus Nuh tertuju pada sebuah buku tua yang diletakkan di samping tempat tidur. Buku tebal itu tebal dan memancarkan aura yang menempatkannya di bawah benda lain di ruangan itu. Aura itu menyampaikan lebih banyak jawaban setelah dia menyadari benda itu. Buku itu adalah hadiahnya untuk mencapai tempat itu, dan kekuatannya mencerminkan perjuangan yang harus dia atasi. Begitu, pikir Noah ketika dia akhirnya mendapatkan gambaran lengkap tentang struktur tersebut. Pakar tersebut kemungkinan besar telah menciptakan piramida ketika dia masih hidup. Kemudian, dia memilihnya sebagai makamnya, tapi dia tidak bisa menekan auranya bahkan setelah kematiannya. Piramida mungkin memiliki versi benda oval yang lebih kuat dalam strukturnya. Hal itu memungkinkannya bereaksi terhadap aura tuannya dan menciptakan jalur yang mengungkapkan niat ambivalennya. Nuh bisa membayangkannya dalam pikirannya. Dia telah melihat bagaimana boneka mirip lalat menciptakan makhluk berbulu dengan menggunakan potongan-potongan kecil logam hitam. Dia bisa menebak bahwa hal serupa telah terjadi di setiap kawasan lindung piramida. Fakta bahwa keberadaan orang mati dapat menciptakan warisan sebesar itu membuat Nuh tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa memahami betapa kuatnya ahli itu di masa lalu, tapi dia merasa sangat menghormatinya. Itu adalah kekuatan nyata, pengaruh yang bahkan kematian tidak dapat menekannya. Sang ahli telah menjadi ekspresi abadi dari keberadaannya, dan waktu tidak dapat mempengaruhinya. Namun, bahkan ahli perkasa itu pun telah meninggal. Nuh merasa seolah-olah dia telah melihat tingkat yang ingin dia capai dengan setiap serat keberadaannya untuk memahami bahwa itu tidak mewakili akhir dari perjalanan kultivasi. Aura itu memberinya jawaban setiap kali keraguan muncul dalam gelombang mentalnya. Namun, itu tidak menjawab salah satu pertanyaannya yang paling mendesak. Itu tidak menjelaskan tujuan di balik kilatan cahaya samar yang menyatu menuju mayat itu. Apa yang dia coba lakukan? Noah bertanya-tanya sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke bangunan itu. Mungkin proses ini bergantung pada piramida itu sendiri. Nuh tidak akan terkejut jika piramida memperoleh suatu bentuk kecerdasan dasar setelah bertahun-tahun dihabiskan di bawah pengaruh aura tuannya yang telah meninggal. Bagaimanapun, ia memiliki energi untuk berfungsi, sehingga memiliki peluang untuk berevolusi. Mengenai apa yang diinginkannya, Nuh hanya bisa memikirkan satu jawaban. Piramida hanya menginginkan tuannya kembali. Bahkan jika pemikiran itu terdengar gila, dia percaya bahwa struktur itu mencoba membangkitkan ahli perkasa itu. Ini bukan urusanku, Noah menyimpulkan sambil menaruh hipotesis itu di benaknya. Saya tidak peduli jika monster ini hidup kembali. Aku punya perjalanan yang harus kupedulikan. Buku itu mewakili hadiah rahasia dari lapisan pertama. Setiap lapisan akan dibawa ke ruangan itu, tetapi piramida akan menyiapkan hadiah berbeda tergantung pada jalur tersembunyi mana yang diselesaikan seorang penggarap. Nuh telah menemukan jalan rahasia di area yang diperuntukkan bagi para penggarap tahap gas, jadi dia menerima hadiah akhir yang paling lemah. Adapun kekuatan sebenarnya, dia hanya bisa menilainya setelah dia mempelajarinya. Gelombang mentalnya terbang menuju buku itu dan menyelimutinya dengan pelukan lembut. Noah mengendalikan kesadarannya untuk mengangkat buku itu dan membawanya keluar ruangan. Dia tidak bisa masuk ke kamar. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika lingkungan mentalnya memasuki jangkauan aura yang menyesakkan itu. Buku itu terbang keluar ruangan dan mendarat di tangannya. Noah ingin segera mempelajarinya, namun kilatan cahaya putih menjadi lebih terang setelah dia mendapatkan hadiah itu. Beberapa getaran kecil melanda piramida pada saat itu. Sesuatu sedang terjadi, tetapi Nuh mengabaikan sifat dari peristiwa itu. Namun, dia merasa perlu untuk pergi dan membiarkan struktur tersebut bertindak sesuai keinginannya. Bahkan aura yang menyesakkan pun memberitahunya bahwa waktunya di ruangan itu telah berakhir. Noah melirik mayat di tempat tidur untuk terakhir kalinya sebelum berbalik untuk pergi. Getarannya menjadi lebih hebat saat dia berlari melewati koridor dan kembali ke area di mana dia melawan boneka berbulu itu. Sesuatu yang besar akan terjadi di dalam piramida, dan Nuh tidak tahu apakah penjaga di luar bangunan dapat melihat perubahan tersebut. Namun, dia berencana pergi sebelum dia bisa mengubah keluarga Balrog menjadi musuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 1353 mahal. Nuh tidak bisa melihat perubahan di piramida karena dia berlari secepat yang dia bisa menuju pintu keluar. Tetap saja, penjaga di luar bangunan dapat memeriksa kejadian tersebut melalui sensor yang sebelumnya dipasang oleh para ahli dari keluarga Balrog. Kepala Eta dan para pengawal telah melihat Nuh berhasil memasuki beberapa kawasan lindung. Ketertarikan mereka terhadapnya meroket pada saat itu. Mereka tidak bisa membiarkan master prasasti yang kuat dan berbakat lepas dari cengkeraman mereka. Namun, mereka melupakan Nuh ketika piramida mulai bergetar. Sensor mereka mengirimkan sinyal yang tidak dapat mereka pahami sepenuhnya. Seolah-olah seluruh struktur telah merenggut nyawa setelah Nuh membersihkan ruang rahasia di lapisan pertama. Para penjaga melihat bagaimana sejumlah besar energi mengalir menuju puncak piramida di area yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh para ahli di peringkat ke-8. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi,
tetapi mereka percaya bahwa Nuh mempunyai jawaban atas pertanyaan mereka. Rekrutannya tidak bisa menjadi prioritas sebelum aktivasi struktur megah seperti itu. Noah berlari melewati jalan rahasia secepat yang dia bisa. Dia tahu bahwa keluarga Balrog akan menanyainya begitu dia keluar dari piramida, jadi dia ingin memanfaatkan satu-satunya keuntungannya dalam situasi itu. Keluarga Balrog sebenarnya tidak ada di sana. Piramida itu kosong karena tidak ada yang mencoba mengambil barang di dalamnya. Hanya penjaga yang tidak bisa memutuskan untuk menahannya setelah pelayanannya di Aula Prasasti. Chief Eta juga merupakan kultivator dengan peringkat tertinggi di wilayah tersebut, jadi Noah memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika situasinya menjadi terlalu tidak menguntungkan. Kurangnya persiapan mereka menghadapi kejadian aneh itu adalah satu-satunya keuntungan bagi Nuh. Dia harus keluar dari piramida sebelum para penjaga menerima perintah dari atasan. Nuh tidak butuh banyak waktu untuk meninggalkan piramida. Dia berada di zona terjauh dari pintu masuk, tapi dia hanya perlu melewati serangkaian jalan rahasia untuk kembali ke sana. Cahaya yang terpancar dari area bawah tanah menyinari matanya setelah kurang dari 2 jam. Chief Eta sudah menunggunya di depan pintu masuk, tapi Noah tidak merasa terkejut dengan hal itu. Dia benar-benar akan percaya bahwa keluarga Balrog mengetahui lebih banyak tentang piramida jika dia tidak melihat wajah khawatir para penjaga ketika dia keluar dari bangunan tersebut. "Bisakah kita bicara?" kata Kepala Eta saat melihat Nuh keluar dari piramida. Noah mengungkapkan ekspresi menyendiri saat melihatnya. Chief Eta tidak menunjukkan auranya, tapi dia sepertinya siap melakukannya jika Noah melakukan sesuatu yang aneh. Piramida terus bergetar. Noah merasakan dinding pintu masuk berguncang di sekelilingnya sementara dia terus menatap penjaga dengan mata reptilnya. Chief Eta memasang ekspresi tegas, tapi dia bisa melihat bekas keraguan di wajahnya. "Aku sedang terburu-buru," jawab Noah sambil mempertahankan ekspresi menyendiri. "Seorang teman punya kesempatan untukku. Aku tidak boleh terlambat." Ketua Eta sama sekali tidak mempercayai Noah. Dia telah berbicara dengan Saul selama penyelidikannya tentang latar belakangnya. Dia tahu bahwa Nuh tidak lebih dari seorang kultivator baru yang telah tinggal di hutan belantara selama beberapa tahun. Tetap saja, dia tidak bisa memaksanya untuk tinggal di pulau itu di luar keinginannya tanpa merusak harapan akan hubungan persahabatan. Noah adalah aset yang ingin diperoleh keluarga Balrog, dan dia tidak ingin menjadi alasan di balik permusuhan. Kata-kata Nuh memiliki makna tersembunyi. Dia sengaja mengungkapkan bahwa ada peluang yang menunggunya di suatu tempat, artinya dia akan kehilangan sesuatu jika dia tidak segera pergi. Hal itu memberi harga pada waktunya. Ia memberitahu Kepala Eta bahwa dia harus membayar Nuh untuk mendapatkan jawaban. Chief Eta bukanlah seorang ahli yang tidak berpengalaman yang menjalani hidupnya di bawah bayang-bayang organisasi besar. Dia adalah pemimpin di antara para penjaga, dan itu menunjukkan kemampuannya. Dia menyadari kelebihan yang diberikan oleh posisinya, sedangkan Noah adalah seorang talenta sederhana tanpa afiliasi penting. Satu-satunya hal yang menjadi perhatiannya adalah namanya, tapi dia bisa dengan mudah mengabaikan detail itu karena dia tidak punya bukti. "Apa yang terjadi di dalam piramida?" tanya Ketua Eta tanpa menyebutkan apa yang dikatakan Noah sebelumnya. "Saya dengan senang hati akan menjual laporan kepada Anda setelah masalah dengan teman saya selesai," jawab Noah sambil berpura-pura bahwa getaran di sekitarnya tidak ada. Nuh bersikap seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi. Selain itu, dia tidak menyangkal jawaban keluarga Balrog. Dia mencoba untuk menunda pertukaran informasi itu. Chief Eta berada dalam posisi yang sulit sekarang. Nuh tidak melanggar aturan apapun. Sebenarnya, dia bahkan lebih menyukai aula prasasti keluarga Balrog ketika dia berada di kota Fagona. Hal ini menunjukkan perilakunya terhadap organisasi yang memperlakukannya dengan baik dan adil. Pada akhirnya, Ketua Eta menyerah untuk mencoba memenangkan adu kata-kata itu dan mengambil jalan yang mudah. Dia akan mengikuti niat Nuh jika itu memberikan apa yang dia butuhkan. 1000 batu jiwa untuk menjawab pertanyaan, Chief Eta menawarkan. 10.000 untuk kejujuranku, jawab Noah sebelum mengejeknya dengan keras. 1000 batu jiwa bukanlah apa-apa bagi keluarga Balrog, terutama ketika Nuh tidak bisa memberikan lebih dari 4 jawaban. Dia tidak keberatan memberitahu Kepala Eta apa yang terjadi di dalam piramida, tetapi dia tidak ingin menjual informasi itu demi remah-remah. "Saya tidak punya sumpah," lanjut Ketua Eta. "Saya tidak punya alasan untuk berbohong," jawab Noah. "Kecuali kamu memberiku satu." Ekspresinya tetap menyendiri dan tidak peduli. Situasi itu sepertinya tidak mempengaruhi dirinya. Nuh tidak menunjukkan rasa takut apapun, meskipun bangunan besar di sekitarnya berguncang. 10.000, kata Ketua Eta sambil menuruti tuntutannya. "Apa yang terjadi di dalam piramida?" "Saya tidak tahu," jawab Noah, dan jawabannya membuat Kepala Eta dan para penjaga di tempat kejadian tercengang. Chief Eta dapat merasakan kejujuran yang terkandung dalam perkataan Noah. Dia sengaja mengungkapkan niatnya dalam situasi itu untuk menunjukkan bahwa dia bermain sesuai aturan. "Apa yang kamu lakukan di dalam piramida?" Chief Eta melanjutkan dengan pertanyaan lain, tapi Noah tidak menjawab.
Dia membatasi dirinya untuk merentangkan tangannya ke depan. Chief Eta mendengus dan menoleh ke arah salah satu penjaga untuk membisikkan beberapa perintah. Kultivator menembak keluar area bawah tanah itu hanya untuk kembali beberapa menit kemudian dengan cincin ruang hijau. Penjaga itu memberikan cincin luar angkasa kepada kepala Eta, dan dia melambaikan tangannya. 10.000 batu jiwa terkumpul di tanah di depannya, dan Noah tidak ragu-ragu melompat ke depan untuk menyimpannya. Saya menemukan jalan rahasia di belakang kawasan lindung terakhir, kata Noah sebelum menambahkan detail lainnya. Saya punya alasan untuk percaya bahwa setiap lapisan memiliki sesuatu yang serupa. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Chief Eta bertanya sambil melemparkan 10.000 soulstone ke tanah lagi. Noah menyimpan uang itu dan tersenyum padanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan menjawab sampai dia membayarnya. Dia tidak suka berada dalam posisi di mana dia bisa menolak memberinya batu jiwa pada detik terakhir. Chief Eta melambaikan cincin itu lagi, dan lebih banyak lagi batu jiwa yang jatuh ke tanah. Noah menyimpannya dalam sekejap dan menghela nafas sebelum memberikan jawaban yang jujur. Saya telah memenuhi keinginan piramida, jelas Noah. Anda perlu memenuhi persyaratan tertentu dan membersihkan ruangan tertentu untuk mendapatkan akses ke jalur rahasia yang menuju ke area itu. Noah dan Chief Eta saling bertukar pandang pada saat itu. Dia ingin bertanya lebih banyak padanya, tapi dia terlalu mahal. Selain itu, dia sudah memberikan jawaban yang memuaskan. Itu sudah cukup untuk saat ini. Chief Eta mengangguk, dan Noah membungkuk sebelum berjalan melewatinya untuk meninggalkan area bawah tanah. Waktunya bersama piramida sudah berakhir, tapi dia punya satu trik terakhir dalam pikirannya. Ada peluang untuk menjaga struktur itu tetap terbuka untuk umum. Kelahiran Pedang Iblis bab 1354 laporan. Nuh meninggalkan area bawah tanah dan muncul kembali di pulau di tengah danau yang luas. Para penjaga yang dia temui melirik ke arahnya dengan hati-hati, tetapi Nuh mengabaikan mereka dan terus maju sampai dia kembali ke hutan belantara. Setelah Nuh meninggalkan jangkauan danau, dia mengaktifkan jubahnya dan menyelam ke permukaan untuk bersembunyi di antara hutan pendek yang membentang beberapa kilometer. Nuh tidak berhenti bahkan pada saat itu. Dia terus berjalan menuju negeri kejatuhan tanpa repot-repot memeriksa apakah pesan telah tiba. Prioritasnya adalah meninggalkan area sekitar piramida. Selama dia berada di hutan belantara, keluarga Balrog tidak akan bisa menyusulnya dengan mudah. Nuh melakukan perjalanan selama 2 bulan penuh sebelum berhenti di dekat serangkaian gunung pendek dan membuat sebuah gua. Negeri kejatuhan bisa menunggunya menyelesaikan taktiknya dan mempelajari hadiahnya. Hanya satu pesan yang sampai ke buku catatannya. Fergie telah memberitahu Noah tentang posisinya. Timnya telah mencapai negeri kejatuhan saat Nuh berada di dalam piramida. Namun, tidak ada hal penting yang terjadi pada tahun-tahun itu. Dia ada di kota Silk Post, pikir Noah setelah mendengar pesan mental. Pemukiman manusia terakhir sebelum wilayah kekuasaan binatang ajaib. Nuh dapat merasakan bahwa ia semakin dekat dengan pemerintahan makhluk-makhluk itu. Aura kekerasan yang memenuhi langit menjadi lebih kuat. Beruntung baginya, pikirannya sudah terbiasa, sehingga perasaan negatif yang menimpa bagian pertama perjalanannya tidak muncul kembali. Mantra pedang bayangan di dalam Fergie memiliki energi yang cukup untuk bertahan beberapa tahun lagi, jadi Noah tidak khawatir mata-mata itu akan lepas dari kendalinya. Dia bisa fokus pada hal-hal lain setelah dia berhasil menghalangi rencana keluarga Balrog untuk menjelajahi piramida tanpa pembudidaya eksternal. Apakah Anda punya metode untuk menyebarkan laporan yang dapat dipercaya? Nuh bertanya melalui buku catatannya. Bisakah kamu menggunakan beberapa saluran organisasi rahasia? Noah mengembalikan buku catatan itu ke dalam ruang terpisahnya pada saat itu. Dia harus menunggu jawaban Fergie untuk memulai taktiknya, sehingga dia bisa memeriksa keuntungannya pada saat itu. Buku tua yang diambil di ruangan dengan mayat penciptanya muncul di tangannya setelah dia melakukan beberapa sesi pelatihan. Beberapa simbol rumit memenuhi sampul kerasnya. Itu mirip dengan bahasa kuno yang memberitahu judul buku tebal itu kepada Nuh ketika dia memeriksanya dengan pikirannya. Inti buatan dan bengkelnya, Noah membaca di sampulnya. Bagian pertama dari 6. Warisan dari pembangun hebat. Tak perlu dikatakan lagi, Noah merasakan gelombang emosi yang kuat melonjak di benaknya setelah membaca judul itu. Dia tidak hanya mengetahui nama penciptanya. Ia juga telah memastikan bahwa buku tersebut berisi sebagian warisannya. Noah berhenti berpikir dan mulai membaca buku itu. Dia tidak mengenali bahasa simbol-simbolnya, tetapi simbol-simbol itu memancarkan aura yang membuatnya memahami makna yang dikandungnya. Dia bisa membaca meskipun dia tidak tahu bahasa itu. Rasanya lebih mudah untuk menghafal kata-kata itu. Aura simbol-simbol tersebut meningkatkan pemahamannya tentang topik-topik tersebut. Bagian pertama buku ini berbicara tentang item yang dapat meniru pusat kekuasaan. Nuh menghubungkannya dengan oval yang disita dari boneka berbulu itu, dan minatnya meningkat pada penemuan itu. Nuh awalnya berencana untuk meningkatkan pikirannya dan menghancurkan oval tersebut untuk mempelajari strukturnya, tetapi buku tersebut menjelaskan topik tersebut. Dia tidak perlu kehilangan barang itu lagi.
Dia bisa menjualnya atau memodifikasinya tergantung kebutuhannya. Penjelasan tentang aliran energi dan kapasitas penyimpanan mencerahkan Nuh. Mereka mengajarinya cara meningkatkan pusat kekuasaan palsu dan bahkan menjadikannya melampaui versi aslinya. Noah bahkan mendapat beberapa ide tentang bagaimana dia bisa memperpanjang durasi mantra pedang bayangan di dalam Fergie. Tangannya gatal untuk menguji hal-hal yang dijelaskan dalam buku, tapi dia lebih suka membaca semuanya sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Apa yang dia pelajari dalam buku itu hanyalah segudang pengetahuan teoretis. Dia perlu mengujinya untuk melihat apa yang bisa berhasil dengan keahliannya. Lagi pula, buku tersebut tidak menjelaskan metode penulisan Grid Builder. Noah masih harus menggunakan tekniknya untuk membuat item. Selain itu, replika pusat kekuasaannya tidak ketinggalan zaman dan tidak efisien. Ciptaannya tampaknya secara fundamental lebih unggul daripada oval yang disebutkan dalam buku besar itu. Mereka memiliki beberapa kekurangan yang diajarkan buku ini bagaimana cara mengatasinya. Kapasitas penyimpanan adalah masalah parah yang dapat diatasi oleh Nuh dengan pengetahuan tersebut. Dan hal yang sama berlaku untuk peningkatan aliran energi yang dijelaskan di halaman-halaman tersebut. Noah melanjutkan ke bagian kedua buku tersebut, tetapi Fergie menghubunginya pada saat itu, yang memaksanya untuk menunda studinya. Saya tidak bisa menyebarkan laporan tanpa menunjukkan bukti apapun bahwa laporan tersebut benar, kata Fergie dalam pesannya. Tetap saja, organisasi akan menyelidiki masalah ini jika beritanya menarik. Tentang apa ini? Piramida telah aktif, jawab Noah melalui pesan mental. Warisan yang sebenarnya telah muncul, dan keluarga Balrow ingin menutupnya untuk umum. Saya ingin membangkitkan minat massa terhadap tempat itu lagi. Bukankah lebih baik menyimpan berita ini untuk dirimu sendiri? Fergie menjawab beberapa menit kemudian. Lakukan saja apa yang aku katakan, jawab Noah. Jika mereka ragu dengan laporan tersebut, suruh mereka memeriksa aktivitas seismik apapun. Seluruh piramida mulai berguncang. Saya yakin mereka akan menemukan sesuatu yang membenarkan kata-kata saya. Ingat, jangan gunakan nama saya. Percakapan berakhir di sana. Fergie harus menciptakan cerita yang dapat dipercaya. Cukup bagi seorang ahli yang dapat dipercaya untuk mengkonfirmasi kata-katanya sehingga segerombolan penggarap muncul di sekitar piramida. Bahkan keluarga Balrow yang perkasa pun harus berkompromi dalam situasi itu. Piramida milik kekuatan itu, tetapi pakar lain dari organisasi penting pasti tahu bagaimana menerapkan tekanan politik. Saya akan mengambil semuanya jika mereka dapat menghentikan diri mereka sendiri untuk menemukan area rahasia di 5 lapisan lainnya, Noah menyimpulkan sambil mengingat hal itu. Keluarga Balrow memiliki penggarap yang kuat di jajarannya, dan hal yang sama berlaku untuk organisasi lainnya. Para ahlinya telah berhenti menjelajahi piramida karena pertahanannya terlalu sulit untuk diatasi, namun segalanya akan berbeda sekarang. Nuh telah membuka jalan menuju warisan sejati. Itu akan membuat keluarga Balrow dan pasukan lainnya menghabiskan banyak uang untuk mengatasi setiap perlindungan di dalam piramida. Ini bukan lagi masalah mendapatkan beberapa barang berharga. Kekuatan-kekuatan itu dapat merebut warisan seorang ahli yang berhasil menangkis para penggarap peringkat 8 dengan ciptaannya. Pengetahuannya sangat berharga, sedangkan Nuh terus mempelajari bagian pertama dari warisan tersebut. Buku tersebut mulai menjelaskan teknik aneh setelah menjelaskan fungsi dan struktur pusat kekuasaan berbentuk oval palsu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1355 Lokakarya. Buku yang diambil di piramida pembangun besar adalah bagian pertama dari warisannya. Ini menggambarkan 2 topik. Yang pertama melibatkan benda oval yang berfungsi sebagai pusat kekuasaan. Yang kedua menjelaskan bengkel dan fungsinya. Untuk bengkel, Grid Builder menunjukkan kemampuan untuk membuat item dengan item lain. Noah telah melihat contoh dari keterampilan itu. Boneka mirip lalat telah membangun makhluk berbulu tepat di depan matanya. Teknik itu memungkinkan seorang kultivator untuk mengotomatiskan suatu proses sehingga mantra, seni, atau boneka lain dapat melakukannya. Dalam kasus Grid Builder, seluruh piramida adalah bengkel yang dibagi menjadi beberapa area yang dapat menyelesaikan tugas berbeda. Lokakarya tersebut awalnya tidak menarik minat Nuh. Dia tidak berniat membangun rumah dan menetap. Dia ingin berkeliaran dengan bebas dan menjelajahi tanah abadi, jadi bangunan besar hanya akan memperlambatnya. Grid Builder ingin ahli warisnya menggunakan oval dan bengkel secara bersamaan. Penggarap dapat memproduksi apa saja secara massal jika mereka dapat menguasai kedua kreasi tersebut. Buku pertama hanya berisi beberapa contoh dan deskripsi dari versi yang lebih lemah, tetapi itu sudah cukup di tangan seorang ahli. Nuh tidak ingin mengikuti jejak pembangun hebat, tetapi dia tidak bisa membuang warisan itu. Ada nilai dalam pengetahuan itu, dan dia ingin memasukkan sebagian darinya ke dalam gaya bertarungnya. Pembangun hebat adalah monster. Bahkan setelah kematiannya, keberadaannya terus mempengaruhi piramida dan mempengaruhi banyak fungsinya. Tidak menggunakan warisannya akan menjadi pemborosan. Masalahnya, keahlian Nuh masih bertahan di bidang lain. Dia adalah seorang pencipta dan berspesialisasi dalam boneka mirip binatang,
tetapi dia tidak membuat makhluk yang dapat dibuang. Teman-temannya semuanya unik dan memiliki ciri-ciri yang tidak dapat ditiru oleh makhluk lain. Namun, sebuah ide muncul di benaknya saat dia meninjau masalah tersebut. Dia bisa membuat inti oval versinya sendiri, dan dia bisa menciptakan struktur stabil untuk makhluk hidup dalam sekejap. Dia hanya perlu melakukan pendekatan terhadap penciptaan secara berbeda. Pembangun hebat mengadakan piramida dan boneka-bonekanya yang mirip lalat sebagai bagian dari lokakarya. Banyaknya bahan di dalam struktur memungkinkannya membangun makhluk dan inti oval dalam beberapa menit. Nuh tidak memiliki ketiga aspek bengkel tersebut, tetapi dia memiliki teknik yang dapat menjalankan fungsinya. Bahkan bisa menambahkan sentuhan pribadi yang membuat warisan itu cocok untuknya. Dunia gelap dapat meniru beberapa fungsi piramida jika Nuh memprogramnya terlebih dahulu. Materi gelap dalam strukturnya secara teoritis dapat mereplikasi setiap materi di dunia, dan juga dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk penciptaan. Itu mungkin saja terjadi, pikir Noah saat cahaya teknik deduksi surgawi menyinari matanya. Ini tidak akan secanggih piramida, tapi memungkinkan saya membawa bengkelnya. Dunia gelap juga akan membaik jika saya bisa menguasai teknik ini. Ide yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Nuh setelah dia menyelesaikan evaluasinya. Bentuk dasar dari suatu teknik segera terbentuk, dan Noah tidak ragu-ragu untuk mengujinya. Menurut buku tersebut, para penggarap umumnya perlu membuat struktur terlebih dahulu. Mereka kemudian akan membangun serangkaian pekerja yang bisa mengurus detail terkecil dari setiap boneka. Pada akhirnya, mereka perlu menciptakan cetak biru untuk menyatu dengan strukturnya. Prosesnya akan otomatis pada saat itu. Mereka hanya perlu membuat sumber listrik untuk kreasi mereka dan menghubungkannya dengan mereka. Itu lebih mudah daripada dilakukan, terutama karena Nuh ingin meninjau kembali teknik tersebut agar sesuai dengan kehebatannya. Dia sudah bisa membayangkan akan jadi apa dunia gelap dengan kekuatan itu, dan dia ingin sekali menguji kelayakannya. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana, pikir Noah saat sebagian air berwarna coklat tua di dalam bolanya melonjak dan menciptakan area bola yang memancarkan instruksi rincin. Setelah proyek dalam pikirannya berakhir, Noah memanggil versi kecil dari dunia gelap dan mulai bereksperimen dengan bagian dalamnya. Tidak sulit mengendalikan materi gelap, tetapi memprogramnya untuk melakukan tindakan tertentu ternyata sangat mustahil. Itu adalah masalah kecakapan mental. Nuh tidak tahu seberapa kuat keinginannya untuk membuat materi gelap berperilaku sesuai keinginannya. Saya perlu lebih banyak pelatihan dalam hal ini, Noah menyimpulkan setelah dia memanggil kembali materi gelapnya dan keluar dari gua untuk melanjutkan perjalanannya. Pikiran tentang bengkel memenuhi pikirannya, tetapi dia tidak bisa tinggal di hutan belantara terlalu lama. Dia harus mencapai kota Silk Post untuk memahami bagaimana dia harus pindah ke negeri kejatuhan. Selain itu, dia harus mengisi ulang tubuh Fergie dengan materi gelap pada suatu saat, jadi dia harus berada di sana. Masalahnya programku tidak berfungsi, pikir Noah sambil terbang melintasi langit putih. Keinginanku kesulitan untuk memuat begitu banyak detail. Dan materi gelap tidak bergerak dengan baik di bawah kendali mereka. Nuh harus meningkatkan kedua bidang tersebut sebelum ia dapat membuat bengkel yang layak. Keinginannya diutamakan, tapi dia sudah punya ide yang bisa membuatnya mengabaikan kelemahannya. Dia ahli dalam hal wasiat, terutama binatang ajaib yang akhirnya dia ubah menjadi budak hidup. Angka setengah transparan yang masuk ke dalam minnya bisa mencukupi kebutuhannya setelah melalui banyak modifikasi. Alih-alih membuat surat wasiat setiap saat, Noah mulai mempertimbangkan gagasan untuk membuat cetak biru tangguh yang dihubungkan dengan boneka sekali pakai. Makhluk-makhluk itu tidak memiliki keanekaragaman, tetapi Nuh baik-baik saja selama dia membuat teknik itu berhasil. Karena Nuh tidak melakukan apa-apa, dia bisa fokus pada bengkelnya sambil terbang menuju negeri kejatuhan. Cetak biru terbentuk dan hancur saat dia mengulangi proses tersebut berkali-kali. Dia belum menciptakan wasiat atau sosok halus yang bisa bertahan sambil terus mempengaruhi dunia gelap. Itu adalah rintangan pertama, dan Noah tidak menyelesaikannya bahkan setelah dia mencapai kota Silk Post. Dia telah tiba di tujuannya. Negeri kejatuhan mengincar tempat itu, dan wilayah kekuasaan binatang ajaib juga tidak terlalu jauh. Noah menghubungi Fergie dan mulai mengubah sifat oval yang diambil dari boneka berbulu itu. Materi gelapnya mengalir di dalamnya dan menciptakan inti palsu yang dapat bertindak sebagai pusat kekuatan dan memicu mantra pedang bayangan untuk waktu yang lama. Menciptakan sesuatu seperti itu diperlukan. Nuh pada akhirnya akan menjelajah wilayah binatang ajaib, jadi dia harus memastikan bahwa dia tidak akan kehilangan mata-matanya selama perjalanan. Bentuk oval tidak menolak pengaruh Nuh. Ia menerima materi gelap dengan mudah, dan dengan cepat mengubahnya menjadi tempat penyimpanan yang dapat menjadi bahan bakar teknik dan makhluk lain yang memakan energinya yang lebih tinggi. Dia bisa melakukan hal yang sama untuk dunia gelapnya. Membangun bis Chores bukanlah masalah di negeri abadi, jadi dia bisa membuatnya dengan boneka setelah dia selesai membangun yang lainnya. Noah bertemu dengan Fergie dan memaksanya menelan benda oval berisi materi gelap itu.
Kultivator pada awalnya tidak mau, tetapi dia tidak bisa melawan Nuh meskipun dia menginginkannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1356 poster. Fergie tidak merasakan perbedaan apapun setelah dia menelan oval itu, tapi dia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah pada pedang yang menahan pusat kekuatannya. Oval itu mulai memicu mantra pedang bayangan segera setelah stabil di dalam tubuh Fergie. Bahkan disesuaikan dengan konsumsi kemampuan Nuh. Nuh mempelajari perubahan itu dengan gelombang mentalnya. Inti dari Grid Builder lebih halus daripada pusat kekuatan palsunya. Oval secara otomatis mempelajari berapa banyak materi gelap yang harus dikirim untuk mengoptimalkan mantra pedang bayangan. Inti saya memiliki lebih banyak potensi, pikir Noah sambil mempelajari Fergie, tetapi saya tidak memiliki keahlian selama ribuan tahun yang dikumpulkan oleh Grid Builder. Ciptaanku hanyalah mainan jika dibandingkan dengan ciptaannya. Noah tidak merasa putus asa dengan penemuan itu. Dia masih seorang pemula di jajaran dewa ketika dia mempertimbangkan banyak ahli yang memenuhi tanah abadi. Waktunya untuk bersinar akan tiba selama dia terus melakukan yang terbaik untuk berkembang. Untuk saat ini, dia hanya bisa menghargai kenyataan bahwa dia jauh lebih kuat dari rekan-rekannya. Apa yang dilakukan organisasi rahasia di wilayah ini? Noah bertanya setelah masalah oval selesai. Organisasi rahasia itu langsung menerima permintaan Fergie. Hal itu telah menggerakkan dia dan serangkaian penggarap panggung gas di kota Silk Post tanpa mengajukan keluhan apapun. Fergie bahkan sudah melapor ke pemimpin baru. Organisasi rahasia itu mempunyai urusan di negeri kejatuhan, dan Nuh ingin mengetahuinya. Kebanyakan pasar bawah tanah dan lelang rahasia, jelas Fergie. Banyaknya jumlah warisan di area ini menciptakan permintaan pembeli yang tinggi. Mereka yang dapat memperoleh sejumlah hadiah lebih memilih untuk merahasiakan organisasinya. Sehingga Anda dapat memperoleh sesuatu yang berharga bahkan jika Anda tidak bertarung dalam berbagai uji coba. Nuh dapat memahami pola pikir orang-orang yang cukup kuat untuk berhasil mendapatkan suatu warisan. Keluarga dan organisasi di belakang mereka akan mengambil bagian dari keuntungan mereka setiap kali mereka menemukan sesuatu yang berharga. Memberikan posisi yang menguntungkan di dalam organisasi dengan imbalan barang-barang itu tidaklah cukup bagi para penggarap berbakat itu. Aturan dunia kultivasi yang tak terhitung jumlahnya ada bahkan di antara keberadaan dewa. Setiap orang berjuang untuk mendapatkan pangkat yang lebih tinggi, dan status politik tidak dapat dibandingkan dengan pemberdayaan yang sebenarnya. Pasar bawah tanah memenuhi kebutuhan tersebut. Penggarap dapat membeli barang, teknik, dan sumber daya yang mereka butuhkan tanpa melibatkan organisasi mereka dalam prosesnya. Fergie menegaskan bahwa bahkan anggota penting dari organisasi tersebut menggunakan pasar rahasia untuk membeli sumber daya yang berharga. Kekuatan kuat dari negeri abadi diam-diam menerima keberadaan mereka dan membiarkan mereka berkembang di tanah kejatuhan. Ini adalah tempat yang tepat bagi saya, Noah menyimpulkan setelah Fergie memberinya gambaran umum tentang wilayah tersebut. Fergie tidak bisa mengetahui segalanya karena posisinya di organisasi rahasia terlalu rendah. Namun, dia cukup memberitahu Nuh untuk membuatnya mulai merencanakan tindakannya. Lingkungan pasar bawah tanah paling menguntungkan para petani tanpa organisasi jika mereka mempunyai cukup uang. Kekayaan Nuh berjumlah lebih dari 70.000 batu jiwa setelah kejadian di piramida, sehingga ia bisa bergerak bebas ke sana. Terlebih lagi, Nuh telah hidup di antara organisasi rahasia hampir sepanjang hidupnya. Dia tahu bagaimana dia harus bergerak di lingkungan tersebut. Bahkan dengan lingkungan yang mendukung, Noah belum merasa perlu mencari pasar rahasia. Dia lebih suka mendapatkan barang berharga langsung dari warisannya daripada membelinya dengan batu jiwa. Pembelajarannya di perpustakaan telah mengajarinya sedikit tentang negeri kejatuhan. Keluarga-keluarga kuat telah menjelajahi medan perang di dalam wilayah manusia secara menyeluruh, jadi dia tidak akan bergerak secara membabi buta. Nuh bisa langsung terbang menuju beberapa warisan terkenal, dan itulah rencananya. Tetap berada di tempat terbuka hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah baginya, dan dia juga kekurangan sumber daya. Menghadapi perjuangan juga akan membuatnya tumbuh lebih cepat, jadi dia tidak punya alasan untuk membuang waktu di kota Silk Post. Jika situasinya menjadi terlalu merepotkan atau jika dia menyebabkan kekacauan, Nuh selalu dapat meninggalkan wilayah manusia. Medan perang di masa pemerintahan binatang ajaib ada di dekatnya. Negeri kejatuhan adalah tempat teraman bagi eksistensi seperti dia. Satu hal lagi, kata Fergie ketika dia melihat Noah sudah ingin pergi. Apakah Anda adalah kultivator ini? Fergie mengeluarkan poster buronan yang menampilkan gambar bergerak dan mata Noah membelalak saat melihatnya. Lembaran itu menggambarkan pertarungannya di zona pendaratan bersama dengan bagian yang diperbesar di wajahnya. Poster buronan juga mencantumkan serangkaian hadiah di bawah gambar. Organisasi yang membuat lembaran itu bersedia membayar 1 juta batu jiwa untuknya. Tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Kenapa kamu selalu gagal menyebutkan hal-hal penting? Noah berteriak saat kemarahan muncul di dalam dirinya. Anak buahnya adalah mata-mata yang buruk. Nuh tidak tahu mengapa organisasi rahasia terus memanfaatkan kultivator seperti itu.
Siapa mereka? Noah bertanya saat geraman mengiringi kata-katanya. Siapa yang mencariku? Rasa dingin merambat di punggung Fergie saat dia merasakan kemarahan Noah. Sejujurnya, dia meninggalkan informasi itu sebagai yang terakhir karena dia takut Noah akan langsung membunuhnya. Mengurus jalan keluar adalah tindakan terbaik bagi seorang buronan. Membunuh Fergie akan menyingkirkan satu-satunya penggarap yang memiliki kekuatan untuk mengkhianati Nuh. Namun Fergie tak bisa menyembunyikan informasi itu dari Noah. Poster-poster itu memenuhi kota Silk Post, jadi dia akhirnya akan mengetahuinya. Noah memiliki alasan sebenarnya untuk membunuh Fergie pada saat itu karena dia sengaja menyembunyikan sesuatu yang dapat menyebabkan kematian atau penangkapannya. Itu adalah keputusan yang sulit, tapi merupakan keputusan yang dipikirkan dengan matang. Fergie yakin Noah akan selamat meski dia menyembunyikan informasi itu darinya. Dia bisa menghindari hukuman hanya jika dia berterus terang kepada tuannya. Kota kristal, kata Fergie sambil menekan rasa takutnya. Para ahlinya juga memberikan deskripsi tentang beberapa kemampuan Anda. Mereka cukup samar-samar, tapi saya dapat memastikan bahwa mereka benar. Ekspresi Noah menjadi dingin saat dia terdiam. Perbatasan dengan domain binatang ajaib secara teori adalah milik kota kristal. Itulah satu-satunya organisasi yang bersedia bertindak sebagai garis pertahanan pertama melawan makhluk-makhluk itu. Organisasi-organisasi lain tidak menyukai orang-orang fanatik itu, tetapi mereka menghormati kekuatan dan pengabdian mereka terhadap tujuan kemanusiaan. Noah menduga kekuatan itu akan sangat bersedia membantu Crystal City jika mereka menemukannya. Mengapa tidak ada yang menyadari hal ini? Noah bertanya sambil mengambil poster buronan itu. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di piramida, tetapi mereka membiarkan saya pergi dengan mudah. Poster ini bukan untuk umum, jawab Fergie. Hanya beberapa guild profesional dan beberapa pembunuh yang mengetahui hadiah ini. Crystal City tidak mau mengakui bahwa mereka gagal menangkapmu. Pekerjaan mereka mungkin membantu manusia secara keseluruhan, tetapi mereka telah membuat banyak musuh di sepanjang jalan. Jalan? Apa maksudmu? Nuh bertanya. Yah, Fergie ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, kamu adalah salah satu dari sedikit kultivator peringkat 7 yang dapat menyerang mereka. Para ahli lainnya biasanya menghapus sumpah ketika mereka mencapai peringkat ke-8, dan mereka tidak dapat bertindak bebas karena takut. Melibatkan kekuatan kuat lainnya, kamu bisa menjadi pion yang berharga di mata mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 1357 Pemandangan Neraka. Masalah selalu datang secara massal. Nuh hanya ingin menjelajahi serangkaian warisan setelah kekacauan dengan piramida, tetapi kota kristal tidak ingin melepaskannya. Negeri kejatuhan baru saja menjadi jebakan besar, Noah menyimpulkan setelah menganalisis situasinya. Mungkin ada pembunuh di setiap sudut. Saya rasa saya tidak bisa melarikan diri dari mereka selamanya. Noah tidak menentang organisasi kecil. Dia tidak bisa melarikan diri dari suatu daerah seperti yang dia lakukan pada keluarga Elbas. Dia harus meninggalkan seluruh wilayah manusia dalam situasinya. Tentu saja Noah ingin menghindari pilihan itu. Tanah di bawah kendali binatang ajaib bisa memberinya banyak nutrisi, tapi dia telah mempelajari batasan hidup di alam liar sejak lama. Nuh perlu berinteraksi dengan para kultivator untuk meningkat sebagai seorang kultivator. Itu hanya logis, terutama untuk sebuah eksistensi yang harus memupuk individualitas dengan banyak fitur. Dia memberitahuku sebelum memasuki kota Silk Post, pikir Noah sambil melirik ke arah Fergie. Mungkin itu hanya rasa takut, tapi tidak ada salahnya memberinya tujuan. Aku akan membebaskanmu saat aku mencapai peringkat ke-8, kata Noah dengan santai. Kamu akan memutuskan apakah kamu ingin tetap bekerja untukku setelahnya. Fergie merasa tercengang mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu apakah Noah sedang bercanda atau hanya mengalami delusi. Nuh telah berbicara tentang peringkat ke-8 seolah-olah itu adalah level yang mudah untuk dicapai. Dia tidak menunjukkan keraguan apapun mengenai keyakinannya. Noah terdengar yakin bahwa dia akan tumbuh hingga titik itu. Fergie hanya bisa membalasnya dengan anggukan. Dia tidak sepenuhnya mempercayai Nuh, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi dalam situasinya. Tidak masalah jika dia mempercayai Noah. Mengkhianati dia bukanlah suatu pilihan sekarang. Nuh kehilangan minat pada bawahannya begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Dia punya urusan yang jauh lebih penting untuk ditangani. Dia harus memutuskan bagaimana melanjutkan Crystal City memburunya. Pilihan termudah adalah bergabung dengan organisasi kuat lainnya, pikir Noah sebelum membuang gagasan itu. Bahkan jika dia bergabung dengan keluarga Balro, para petinggi akan memaksanya untuk bersumpah pada Crystal City untuk menghindari masalah. Dia akan mempertahankan hidupnya, tapi dia akan kehilangan kebebasannya. Melarikan diri juga bukan suatu pilihan, setidaknya sebelum merebut semua yang ditawarkan oleh wilayah manusia. Nuh merasa tertarik dengan hutan belantara dan warisan yang dikandungnya, namun pertumbuhannya tetap menjadi prioritas utamanya. Kalau begitu, aku hanya bisa memilih medan perang, Noah menyimpulkan dalam pikirannya. Menghadapi Crystal City secara langsung akan menjadi hal yang bodoh.
Organisasi itu bahkan memiliki setidaknya satu kultivator peringkat 8 di jajarannya. Noah tidak bisa melawannya di lapangan terbuka. Dia harus menggunakan semua trik yang dipelajari di tingkat bawah untuk mengalahkannya. Saya sarankan Anda kembali ke kota Fagona, kata Fergie suatu saat. Crystal City tidak bisa menyerangmu di sana, dan kamu punya cukup bakat untuk bergabung dengan keluarga yang kuat. Tetap bertahan selama beberapa milenium bukanlah hal yang memalukan jika lawanmu adalah orang-orang fanatik. Siapa yang peduli dengan rasa malu, jawab Noah sambil desahan keluar dari mulutnya. Saya tidak akan bersembunyi selama ribuan tahun dan mempertaruhkan potensi saya. Terus kabari saya tentang lelang rahasia yang akan terjadi. Saya akan menangani kekacauan ini. Noah berjalan melewati Fergie setelah garis itu. Dia tidak punya alasan untuk membuang waktu lagi. Sebuah rencana telah terbentuk di benaknya, dan dia tidak sabar untuk mewujudkannya. Fergie hanya bisa melihat Noah pergi dan menghilang dari pandangannya. Tidak ada kata-kata yang berhasil keluar dari tenggorokannya. Hal-hal yang tampak begitu normal dalam pikirannya sama sekali tidak dapat diterima oleh Nuh, dan mau tak mau dia merasa kagum dengan pola pikir itu. Api kecil menyala di dalam dirinya setelah Nuh pergi. Semakin Fergie memikirkannya, semakin dia merasa kekurangan sesuatu sebagai seorang kultivator. Pendekatan Nuh terhadap kehidupan membuatnya tidak bisa berkata-kata dan menempatkannya dalam suasana hati yang aneh. Fergie tiba-tiba merasa perlu untuk berkultivasi lebih keras dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk fokus pada kekuatannya. Tawa akhirnya keluar dari mulutnya setelah dia menganalisis emosi itu. Dunia manusia telah menekan ambisinya, namun Bibrida berhasil membangkitkannya. Noah terbang dengan kecepatan penuh menuju kota Siltpost. Dia bisa menghindari memasuki pemukiman untuk mencapai targetnya, tapi dia ingin semua kekuatan yang terlibat dalam perburuannya melihatnya. Negeri Kejatuhan memiliki banyak warisan terkenal yang belum menemukan ahli warisnya, dan salah satu yang paling terkenal adalah tempat bernama Pemandangan Neraka. Pemandangan neraka adalah warisan yang diciptakan oleh keinginan terakhir seorang pemimpin penting yang telah kalah melawan gerombolan binatang ajaib yang melintasi perbatasan. Namanya adalah Api Surgawi, dan dia adalah salah satu kultivator peringkat 8 terkuat pada masanya. Keinginan terakhirnya telah melahirkan dimensi terpisah yang telah menjebak banyak binatang ajaib dan menyembunyikan barang-barangnya. Kebanyakan ahli bahkan percaya bahwa teknik intinya berada di dasar warisan itu. Warisan Api Surgawi menampilkan item dan teknik yang diperuntukkan bagi para penggarap dengan bakat api. Tentu saja Nuh tidak akan tertarik pada mereka. Tetap saja, keinginan terakhir sang ahli begitu kuat hingga ia menyerap warisan lain ketika ia terbentuk. Dimensi terpisah tidak hanya berisi warisan Api Surgawi. Ini juga menampilkan banyak warisan kecil yang diciptakan oleh keinginan para petani yang lebih lemah. Kehebatan Api Surgawi bahkan memungkinkan pemandangan neraka menampung warisan para pembudidaya peringkat 8 lainnya. Dimensi terpisah itu adalah lokasi paling populer di seluruh negeri jatuh. Namun, lingkungannya membuatnya sulit untuk dijelajahi. Binatang ajaib yang terperangkap di dalam pemandangan neraka adalah makhluk yang sama yang berhasil membunuh Api Surgawi. Itu menunjukkan kekuatan mereka, dan pemenjaraan mereka yang lama telah memberi mereka waktu untuk mengisi lingkungan itu dengan keturunan. Makhluk di dimensi terpisah juga lebih ganas karena kemarahannya terhadap manusia. Beberapa ahli percaya bahwa beberapa dari mereka juga telah mengembangkan warisan garis darah karena emosi yang kuat dari pemimpin mereka. Nilai bentang alam neraka meningkat karena fitur-fitur tersebut, namun fitur-fitur tersebut juga membuat lingkungannya menjadi lebih keras. Hanya ahli yang kuat yang bisa bertahan di sana. Kelompok yang lebih lemah harus membatasi diri pada beberapa wilayah aman saja. Nuh memilih untuk menjelajahi pemandangan neraka karena spesiesnya memiliki keunggulan dalam lingkungan yang dipenuhi dengan binatang ajaib. Status hibridanya bahkan bisa menyelamatkannya dari agresi hebat makhluk-makhluk itu karena dia bukan manusia sungguhan. Selain itu, lingkungan yang liar akan memberinya keuntungan yang signifikan terhadap pengejarnya. Nuh berencana untuk memikat setiap anggota pembunuh kota kristal ke dalam lanskap neraka dan merawat mereka sambil menjelajahi berbagai warisan. Kota Siltpost segera muncul dalam visinya. Kota itu jauh berbeda dengan kota Fagona. Ini menampilkan serangkaian rumah besar dan tenda kecil yang dapat dengan mudah dipindahkan oleh pemiliknya jika situasinya memerlukannya. Kedekatannya dengan wilayah binatang ajaib membuat kota Siltpost selalu dalam bahaya. Warganya tidak tahu kapan invasi berikutnya akan tiba, jadi mereka siap pindah kapan saja. Nuh mendarat di salah satu jalan utama kota. Ubin bercampur dengan medan membagi berbagai bangunan, dan para ahli yang kuat berjalan mengelilinginya saat mereka memeriksa barang-barang di dalamnya. Suasana di sana jauh berbeda. Nuh merasa seolah-olah dia telah memasuki medan perang yang dipenuhi prajurit, dan beberapa dari mereka berbalik ke arahnya setelah dia mendarat. Kelahiran Pedang Iblis bab 1358 by Nuh tidak dapat memahami niat para penggarap itu hanya dengan tatapan sederhana mereka. Dia baru saja mendarat di kota pada akhirnya. Wajar jika para ahli itu memeriksanya.
Jubah pertahanan yang dikenakan oleh para ahli mengungkapkan status mereka. Kebanyakan dari mereka adalah anggota organisasi terkenal yang telah mengerahkan mereka di negeri kejatuhan untuk memperjuangkan sumber daya yang ada di dalamnya. Beberapa pembudidaya tampaknya bukan anggota kekuatan terkenal manapun. Tidak mengerti apakah mereka menyembunyikan status mereka atau hanya ahli sederhana yang terbang ke sana dengan harapan mendapatkan sesuatu yang berharga. Meski begitu, dia tidak mempedulikan hal itu. Mereka tidak perlu menyembunyikan kebencian mereka, pikir Noah ketika dia merasakan serangkaian tatapan tajam mendarat di punggungnya. Tatapan itu datang dari para penggarap yang mengenakan jubah putih yang menampilkan serangkaian desain ungu. Nuh pasti mengenalinya. Mereka milik Crystal City. Noah mengabaikan para ahli itu dan bergegas maju. Para penggarap itu tidak mengikutinya, tetapi dia bisa merasakan bahwa mereka mengaktifkan buku catatan mereka ketika mereka melihatnya pergi. Kota Silk Post memiliki peraturan yang mirip dengan kota Fagona. Para pemimpin pemukiman tersebut tidak mengizinkan perkelahian dalam jangkauannya, namun pembatasan mereka memiliki alasan yang mulia. Noah telah mempelajarinya di perpustakaan. Kota Silk Post memiliki 3 pemimpin di peringkat ke-8 yang secara aktif memasuki tanah kejatuhan untuk merebut sumber daya bagi sisi manusia. Ketiga makhluk kuat itu hidup untuk menghentikan gerak maju binatang ajaib, jadi mereka melarang para penggarap bertarung di antara mereka sendiri. Mereka tidak tahan melihat sisi manusia semakin lemah dengan sendirinya. Pemimpin peringkat 8 berasal dari 3 organisasi terkemuka. Salah satunya berasal dari Crystal City, satu dari keluarga Moneai, dan yang terakhir dari keluarga Sailbrod. Posisi mereka di kota Silk Post menguntungkan organisasi mereka karena mereka dapat meninjau sebagian besar sumber daya yang diambil di negeri orang jatuh. Para ahli tersebut bahkan dapat mempengaruhi beberapa lelang rahasia dan pasar bawah tanah. Kekuatan mereka biasanya memungkinkan mereka bertindak sesuai keinginan mereka di kota Silk Post. Meski begitu, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk saling mengawasi untuk menghindari bentrokan internal. Posisi mereka bahkan tidak akan bertahan selamanya karena organisasi-organisasi terkenal sering mengadakan turnamen untuk menentukan siapa yang bisa memerintah di sana. Hanya Crystal City yang tidak harus mengikuti turnamen tersebut. Pekerjaannya di perbatasan dengan wilayah kekuasaan binatang ajaib memberi anggotanya posisi terhormat di kota dan tempat abadi di kursi penguasa. Noah telah mempelajari semua itu di perpustakaan. Dia tahu bahwa Crystal City tidak akan menyerangnya selama dia tetap berada dalam jangkauan 2 aura kuat lainnya. Jalan santainya mengungkapkan betapa amannya perasaannya berada di tempat itu. Aku ingin tahu berapa banyak yang akan mengejarku, pikir Noah sambil memeriksa berbagai toko. Bangunan-bangunan di kota Silk Post kebanyakan menjual barang-barang yang berhubungan dengan pertempuran. Setiap ahli di sana bertujuan untuk mendekati negeri kejatuhan, agar jenis bisnis itu berkembang pesat di sana. Ruang prasasti juga berbeda. Mereka tidak memiliki taman yang luas di mana para ahli prasasti dapat menunjukkan kemampuan mereka. Semua pekerjaan dilakukan di dalam struktur utama mereka. Noah tidak menemukan sesuatu yang menarik di toko. Kurangnya keragaman produk mereka segera membuatnya bosan, terutama karena barang-barang tersebut tidak bisa dibandingkan dengan yang ditemukan di kota Fagona. Meski begitu, dia tidak mengganggu jalannya. Noah ingin semua orang melihat bahwa dia telah mendarat di kota Silk Post. Dia harus yakin bahwa lawannya mengetahui kedatangannya. Nuh mengaktifkan teknik deduksi ilahi pada suatu saat. Kemampuan itu tidak bisa membantunya menemukan orang-orang yang mengincar harga buronannya, tapi dia tidak suka membuang waktu. Dia bisa mempelajari ajaran Grid Builder sambil memainkan umpan dalam perburuannya sendiri. Teori di balik lokakarya ini menyembunyikan kekuatan besar. Noah tahu bahwa dia bisa menerapkannya di dunia gelap dan meningkatkan kekuatan tekniknya secara keseluruhan. Bahaya yang memenuhi sekelilingnya mendorong pikirannya untuk berbuat lebih baik. Nuh menggunakan hadiah atas kepalanya sebagai bahan bakar yang memaksanya untuk semakin dekat dengan solusi. Dunia gelap bisa menyediakan material dan tenaga. Nuh hanya membutuhkan kemauan yang mampu memprogram materi gelap untuk menciptakan bengkel di dalam tekniknya. Keahliannya membawanya untuk menguji idenya tentang wasiat dengan bentuk binatang ajaib. Pengalaman yang dikumpulkan dengan mantra prasasti tubuh juga membantunya memoles ciptaannya. Ini juga tidak akan berhasil, pikir Noah saat serangkaian sosok halus hancur dan menyatu dengan lautan mentalnya. Bahkan lautan kesadaran di tingkat dewa pun ada batasnya. Pikiran Nuh mengandung kekuatan yang sangat besar, tetapi dia tidak dapat merancang seluruh makhluk hidup dan memberinya perintah tanpa menghabiskan energinya. Materi gelap juga memaksanya menggunakan lebih banyak energi dari biasanya. Mempengaruhi material biasa akan lebih mudah dalam situasinya, tetapi Noah tidak tahu di mana membangun bengkel jika dia tidak mengandalkan energinya yang lebih tinggi. Dunia gelap harus menjadi inti dari lokakarya ini. Teknik itu terlalu sempurna untuk tidak dipasangkan dengan warisan Grid Builder. Saya harus mulai dengan makhluk sederhana, Noah akhirnya menyimpulkan. Semut, lalat, apapun yang tidak akan hancur sebelum selesai memberi perintah pada materi gelap.
Noah tidak mengabaikan sekelilingnya sementara pikirannya bekerja mencari solusi atas masalahnya. Dia memperhatikan bagaimana beberapa penggarap mulai mengikutinya, tetapi kekuatan mereka tidak menjadikan mereka ancaman di matanya. Itu adalah pengintai sederhana yang dikirim oleh pasukan yang telah menerima poster buronan. Tugas mereka adalah mengawasinya dan memahami kemana dia pergi. Bukankah mereka memberitahu mereka bahwa saya adalah Bibrida? Noah bertanya-tanya sambil terus berjalan-jalan di kota. Para pengintai memiliki teknik persembunyian yang bagus, tapi itu tidak berguna melawan kesadaran superiornya. Noah bahkan bisa mencium baunya di antara kelompok di sekitarnya. Mereka dapat bersembunyi dari seorang kultivator, tetapi Bibrida manapun akan segera mengenalinya. Noah tahu bahwa Crystal City tidak berbohong tentang spesiesnya, jadi dia tidak bisa memahami perilaku pengintai itu. Ada yang tidak beres, jadi Noah mulai berakselerasi. Bau yang mencapai lubang hidungnya menjadi kurang kuat, sehingga dia bisa memahami apa yang sedang dilakukan para pengintai. Para pengintai melaju bersama dengan Noah, tetapi mereka akhirnya melihatnya menembak ke udara dan meninggalkan jangkauan kota. Ekspresi yang tidak sedap dipandang muncul di wajah mereka ketika mereka merasa bahwa mereka telah gagal memasang pelacak padanya. Baunya tidak berhasil menandai jubahnya. Nuh terbang menuju negeri kejatuhan, tapi dia tidak menggunakan kecepatan penuhnya. Dia ingin para pengejarnya mengikutinya, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya selama perjalanan. Dataran luas segera terbentang dalam visinya. Untuk pertama kalinya sejak kenaikannya, Nuh melihat suatu wilayah yang tidak memiliki tanaman ajaib. Tanah itu masih mengandung energi biasa dari tanah abadi, tetapi tidak ada yang tumbuh di tanah tandusnya. Berbagai kelompok petani menempati lokasi tertentu di dataran tersebut. Bangunan-bangunan mencolok yang jarang memenuhi lingkungan, dan barisan ahli sering kali membentang dari sana. Suasana menjadi semakin mencekam begitu Nuh sampai di dataran. Udara terasa padat karena agresi, kesedihan, kebencian, dan kemarahan. Seolah-olah dia bisa merasakan emosi yang terpancar dari keinginan terakhir para ahli di masa lalu. Noah membutuhkan waktu beberapa saat untuk terbiasa dengan suasana itu. Kesadaran superiornya membuatnya merasa lebih dari orang lain, jadi pikirannya harus menahan aliran emosi kekerasan yang mendarat di permukaan halusnya. Kenangan kacau juga muncul dalam visinya. Noah melihat gambar-gambar berantakan muncul di depan matanya sebelum fokusnya kembali. Bagaimana bisa begitu banyak ahli yang kuat mati di tempat yang sama? Noah bertanya-tanya saat dia belajar menangkis emosi kekerasan yang memenuhi area tersebut. Kemudian, ketika dia berhasil menekan pengaruh luar itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah retakan besar yang menyebar melalui dataran dan hampir membaginya menjadi dua wilayah berbeda. Pintu masuk ke pemandangan neraka berada di bagian bawahnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1359 api. Nuh langsung terjun ke celah itu. Perilakunya tidak biasa, sehingga para penggarap di daerah tersebut bahkan tidak repot-repot melihatnya. Sinyal dan rune menutupi dinding retakan dan menunjukkan arah yang harus diambil untuk mencapai pemandangan neraka. Dimensi terpisah memiliki banyak pintu masuk yang dikendalikan oleh organisasi berbeda, dan Nuh terbang menuju pintu masuk milik keluarga Balrog. Noah tidak ingin bergabung dengan organisasi manapun, tapi dia tidak akan menahan diri untuk menggunakan keluarga yang ingin mengikatnya. Penolakannya yang terus-menerus pada akhirnya akan merusak hubungan itu, tapi tidak ada salahnya untuk memanfaatkannya untuk saat ini. Memasuki pemandangan neraka tidaklah sulit. Noah hanya perlu menyelam lebih dalam ke dalam celah tersebut sambil mengikuti indikasi di dinding untuk mencapai dimensi terpisah tersebut. Medan berbatu di negeri abadi perlahan berubah menjadi merah saat Nuh mencapai bagian retakan yang lebih dalam. Suhu pun meningkat menandakan bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya. Pemandangan di matanya berubah pada suatu saat. Lingkungan berwarna merah menggantikan bebatuan merah yang mulai mengisi kedalaman retakan. Jejak asap membubung menuju langit kuning pucat, dan kebakaran besar menyinari dunia di kejauhan. Nuh tiba-tiba menemukan dirinya berada di dalam dimensi terpisah, dan kerumunan pembudidaya muncul dalam penglihatannya ketika dia melintasi awan asap abu-abu. Aneh sekali, pikir Noah sambil memeriksa area tersebut. Pemandangan neraka sebagian besar berisi nafas elemen api, dan hal itu melahirkan serangkaian kebakaran besar yang dapat terus berkobar selama ribuan tahun. Nuh melihat dataran yang terbuat dari tanah merah, gunungan api di kejauhan, dan makhluk hidup yang dapat menyerap api yang memenuhi lingkungan. Tampaknya tidak ada perbedaan apapun antara tanah dan api. Lahan yang luas dapat terbakar dengan sendirinya dan menyusutkan lahan yang dapat dihuni oleh para penggarap. Organisasi-organisasi yang berkuasa berupaya memadamkan api tersebut. Beberapa dari mereka bahkan bisa memancarkan tingkat kekuatan di peringkat ke-8, jadi mereka harus tetap berada di luar zona layak huni. Sebuah rumah besar yang dikelilingi oleh para penggarap berdiri di tengah dataran merah. Noah mengenali simbol keluarga Balrog di bangunan itu, jadi dia tidak ragu-ragu mengeluarkan kartu hijaunya ketika dia melihat penjaga mendekatinya. Para penjaga membungkuk sopan saat melihat itu dan membiarkannya mendarat. Mereka bahkan tidak menyelidiki identitasnya.
Mereka hanya melaporkan kepada para pemimpin di dalam mansion bahwa iblis penentang telah memasuki pemandangan neraka. Noah tidak membuang waktu di area tersebut. Dia hanya memiliki satu keuntungan dalam situasi itu, dan dia tidak ingin kehilangannya untuk membeli peta dan mempelajari lebih lanjut tentang lingkungan tersebut. Dia harus memilih medan perang sebelum pengejarnya mencapai dia. Bagian dalam dimensi terpisah tidak berada di bawah perlindungan keberadaan 3 peringkat 8 di kota Shield Post. Manusia bisa melawan dirinya sendiri dengan bebas di sana. Beberapa ahli berjubah hijau keluar dari mansion untuk menyambut Nuh, tetapi dia bahkan tidak melihat ke arah mereka dan terus terbang melalui dimensi terpisah. Lingkaran merah memenuhi setiap inci dunia itu. Dimensi terpisah itu sangat besar, namun api memenuhi sebagian besar dimensi tersebut. Makhluk hidup di lingkungan tersebut juga telah berevolusi sesuai dengan ciri tersebut, sehingga mereka sering mengeluarkan api yang membuat aura merahnya semakin kuat. Nuh tidak tahu kemana dia pergi. Dia telah mempelajari sesuatu tentang pemandangan neraka di perpustakaan, tetapi dia tidak mengetahui banyak detailnya. Dia hanya bisa menebak di mana letak beberapa warisan karena tata letak tempat itu. Organisasi-organisasi yang berkuasa telah menciptakan serangkaian jalan yang melindungi sebagian panas yang dipancarkan api. Jalan itu menghubungkan berbagai rumah besar di pemandangan neraka dan warisan yang ditemukan di masa lalu. Nuh hanya perlu memasukkan salah satunya agar aman. Sulit untuk mengikuti aura seorang kultivator di lingkungan itu. Meski begitu, dia tidak ingin lepas dari pengejarnya. Dalam pikirannya, lebih baik membunuh mereka sebelum mereka berhenti meremehkannya. Tanah luas yang terbuat dari api meluas dalam visinya. Berbagai jenis binatang ajaib dan tumbuhan tumbuh subur di antara api dan melacak pergerakannya. Makhluk-makhluk itu bisa merasakan keanehan spesiesnya, dan Nuh bisa merasakan hal yang sama ketika menyangkut kebencian mereka terhadap manusia. Sebagian besar binatang buas itu meliriknya dengan marah hanya untuk menurunkannya setelah mereka mengerti bahwa dia adalah bibrida. Dunia memberi banyak tekanan padanya. Nyala apinya sulit untuk ditahan, dan panas yang memenuhi lingkungan bahkan dapat membuat pusat kekuatannya menjadi lamban. Pikirannya juga harus menanggung penderitaannya. Panas dan kebencian terhadap binatang ajaib memenuhi langit. Beberapa jejak asap bahkan berisi versi padat dari fitur tersebut, jadi dia harus menghindarinya untuk sementara waktu. Asapnya bisa berguna untuk latihannya, tapi Noah belum mau melelahkan dirinya. Dia harus menyelesaikan bisnisnya dengan para pengejarnya sebelum menikmati manfaat dari lingkungan itu. Noah terus terbang ke depan, menggunakan instingnya untuk memutuskan di mana dia bisa melakukan penyergapan yang efisien. Satu-satunya area netral adalah area yang dipenuhi api, jadi pilihannya segera jatuh pada salah satu area tersebut. Dunia dalam visinya menjadi lebih merah ketika dia menyelam ke dalam api. Serangkaian lidah api yang lebat menciptakan permukaan di mana dia bisa melangkah dan berjalan, tapi dia segera memastikan bahwa dia bisa menembusnya untuk menggali lebih dalam ke dimensi terpisah. Menyelam adalah metode untuk mencapai bagian paling keras di alam neraka. Pemandangan api yang sangat besar hanyalah lapisan paling dangkal dari dimensi terpisah itu. Beberapa warisan yang kuat seharusnya dapat mempengaruhi lingkungan pada suatu saat, pikir Noah sambil menendang api yang besar untuk membuat terowongan melaluinya. Nyala apinya akan menjadi lebih besar, tapi aku bisa menangani lapisan permukaannya. Suhu meningkat saat dia terus menyelam melalui api yang pekat. Bahkan para penggarap tahap gas yang lemah pun dapat menahan api itu dan bertarung dengan bebas di kedalaman tersebut, jadi Nuh merasa perlu untuk masuk lebih dalam. Nuh akhirnya mencapai tempat di mana dia bisa bertarung tanpa membuat kekacauan apapun. Dia bisa memilih medan perang di mana status hibridnya akan memberinya keuntungan paling signifikan. Beberapa terowongan besar muncul dalam pandangannya saat dia terus menyelam menembus api. Itu adalah jalur yang digali oleh organisasi lain yang dapat digunakan oleh setiap penggarap. Mereka hanya perlu membayar biaya karena jalan tersebut langsung menuju ke warisan tertentu. Saat Nuh sibuk menemukan medan perang, beberapa pembudidaya muncul di langit pemandangan neraka. Lusinan ahli turun ke permukaan api dan mempelajari satu sama lain ketika mereka melihat tim lain dengan niat serupa. Tim-tim tersebut tidak mengatakan sepatah kata pun satu sama lain, tetapi mereka memahami bahwa mereka mengejar target yang sama. Hal itu memaksa mereka untuk bekerja sama untuk sementara waktu dan mencari jejak Noah bersama-sama. Tidak perlu banyak waktu bagi mereka untuk menebak arah umum kemana Nuh pergi. Mereka mempunyai ahli yang dimaksudkan untuk melacaknya, jadi mereka segera bergerak menuju tanah yang dipenuhi api. Pengejaran mereka telah dimulai. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1360 Daerah Gemuruh. Kedatangan para pengejar Nuh adalah pemandangan aneh yang tidak bisa tidak diperhatikan oleh para penggarap di dalam lanskap neraka. Tidaklah aneh bagi para ahli untuk memasuki dimensi terpisah secara berkelompok. Namun, jarang ada begitu banyak aset yang tidak memiliki organisasi yang jelas untuk bergabung segera setelah eksplorasi dimulai. Namun, tidak ada penjaga yang dapat menghentikan mereka karena mereka semua memiliki kartu dan token yang menyatakan posisi mereka dalam berbagai organisasi.
Beberapa dari mereka bahkan pernah bekerja untuk banyak kekuatan, jadi kredensial mereka memungkinkan mereka menghindari mansion tanpa menemui masalah apapun. Melacak para penggarap di dalam lanskap neraka cukup sulit, terutama jika mereka meninggalkan area aman. Kebakaran besar yang terjadi di sebagian besar dimensi terpisah itu dapat menghancurkan jejak dan sisa aura dalam hitungan detik. Namun, individualitas dapat memiliki bentuk yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa di antaranya memungkinkan para kultivator menemukan rekan ahli tanpa memerlukan jejak apapun. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, beberapa eksistensi bahkan dapat mengetahui posisi target mereka. Tim pengejar berisi beberapa kenalan lama Nuh. Zack dan Gil dari Crystal City ada di sana, tapi mereka mengenakan jubah yang tidak menunjukkan afiliasi mereka dengan organisasi itu. Guild yang melindungi perpustakaan di kota Fagona juga ada di sana. Guild dan organisasi kecil lainnya telah bergabung dalam perburuan karena hadiah atas kepala Noah, tetapi anggota mereka tidak merasa bisa mengendalikan situasi saat bekerja sama dengan tim tersebut. Ini bahkan bukan soal pengaruh kekuatan mereka. Kehadiran dua pembudidaya tahap cair membuat kelompok-kelompok itu langsung bertanggung jawab atas pengejaran. Noah hanya bertemu dengan salah satu ahli tahap cair itu, dan dia mengenakan penyamaran untuk menghindari menghubungkan identitasnya dengan guildnya. Kepala Ash dari penjaga perpustakaan di kota Fagona termasuk di antara kelompok berburu. Ahli tahap cair lainnya belum pernah berinteraksi dengan Noah, tapi dia hampir bertemu dengannya di hutan yang diperintah oleh Ratu Berkaki 12. Dia adalah Lady Lena dari Crystal City, dan dia juga mengenakan penyamaran untuk melindungi organisasinya. Para pembudidaya di tahap gas dapat menghindari menyembunyikan identitas mereka karena mereka tidak layak untuk dikenali. Negeri abadi memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya di awal peringkat dewa, jadi mereka tidak cukup terkenal sehingga memerlukan penyamaran menyeluruh. Sebaliknya, dua ahli tahap cair telah melampaui masa keberadaan ilahi tanpa nama. Tingkat kultivasi mereka menunjukkan bakat mereka. Mereka telah membuktikan bahwa mereka dapat berjuang untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi, dan itu memberi mereka ketenaran. Mereka yang menyaksikan kedatangan kelompok berburu tersebut tidak mengaitkan peristiwa tersebut dengan Nuh. Tidak ada yang akan percaya bahwa tim yang menampilkan dua ahli tahap cair akan mengejar seorang kultivator tahap gas. Tentu saja, mereka tidak mengetahui semua faktanya. Noah telah sangat menyinggung Crystal City, dan tim Chief Ash memiliki motif pribadi untuk ikut berburu. Terlebih lagi, identitas Nuh sebagai bibrida telah memaksa para ahli tersebut untuk melakukan perburuan dengan serius. Bahkan Fergie pun tidak dapat meramalkan bahwa mereka akan mengirimkan pembudidaya tahap cair untuk mengejarnya. Nuh terus menyelam melalui api merah yang pekat, tidak menyadari bahwa puluhan petani sudah mencarinya. Lingkungan tetap sama selama berjam-jam. Api memenuhi pandangan Nuh dan menyelimuti tubuhnya, dan kekuatannya perlahan meningkat saat dia menjelajah lebih jauh ke dimensi terpisah. Nuh harus menggunakan beberapa terowongan pada suatu saat. Api dengan kekuatan di tingkat menengah mulai muncul di jalurnya, jadi dia harus terbang menuju beberapa area aman untuk melanjutkan penurunannya. Terowongan di antara lautan api menampilkan penjaga yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa bangunan milik berbagai organisasi. Noah hanya perlu menunjukkan kartu hijaunya untuk menghindari biaya masuk, namun kekhawatirannya masih ada di tempat lain. Kartu hijaunya memuat namanya. Nuh harus meninggalkan jejak jika ingin mencapai bagian yang lebih dalam dari dimensi terpisah. Nuh tidak dapat menghindari hal itu, tetapi dia memanfaatkan situasi yang tidak menguntungkan itu untuk membeli peta tentang pemandangan neraka. Penggarap jarang mengunjungi toko-toko di daerah tersebut, jadi dia dengan cepat menemukan bangunan yang tidak memiliki garis apapun. Kemana saya harus pergi, pikir Noah sambil terus mengikuti terowongan sambil mempelajari peta. Kecuali daratan tak berujung yang terbuat dari api, pemandangan neraka memiliki beberapa wilayah yang memiliki tanah padat. Keinginan sekarat yang berbeda telah berbenturan di tempat tersebut dan telah melahirkan lingkungan aneh tanpa api. Noah tidak ingin meninggalkan api. Status hibridnya membuatnya lebih tangguh dibandingkan setiap kultivator, jadi dia lebih suka bertarung di lingkungan yang dapat melemahkan lawannya. Tetap saja, dia juga menginginkan sesuatu yang tidak terlalu menguntungkan para pembudidaya dengan bakat api. Semakin berantakan lingkungannya, semakin baik baginya karena dia bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Sepertinya menarik, pikir Noah saat membaca deskripsi sebuah tanda di bagian yang lebih dalam dari dimensi terpisah. Pemandangan neraka sangat luas. Wilayahnya menampilkan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan mereka akan meningkat seiring dengan kedalaman. Hal yang sama tidak berlaku untuk apinya karena mereka akan melemah setiap kali bertabrakan dengan keinginan mati yang berbeda. Target Noah adalah salah satu wilayah yang bisa menampung binatang ajaib di peringkat ke-8. Nama tempat itu adalah wilayah gemuruh, dan tempat itu menampilkan warisan keberadaan peringkat 8 dengan bakat kilat. Menurut peta, sambaran petir yang keluar dari warisan telah menciptakan sebuah daratan. Mereka telah berbenturan dengan api selama ribuan tahun dan melahirkan suatu wilayah yang aneh.
Tempat itu bahkan memiliki fauna dan flora yang berbeda dari pemandangan neraka lainnya. Api di sana memiliki kekuatan di puncak tingkat menengah, tetapi tanaman ajaib di area tersebut memakannya dan melemahkan kekuatan mereka. Nuh membaca bahwa permukaannya memiliki banyak area luas di mana apinya hampir tidak melewati batas setengah dari tingkat yang lebih rendah dalam hal kekuatan. Peta itu memberi Nuh gambaran rinci tentang jalan menuju wilayah gemuruh. Dia harus mengikuti serangkaian terowongan dan melintasi api melalui seluruh wilayah dimensi yang terpisah. Meski begitu, perjalanan itu tidak membuatnya takut. Dia sangat menantikan untuk mencapai tujuannya. Membeli peta tersebut telah memberinya gambaran umum tentang warisan yang terdapat di pemandangan neraka, dan apa yang dia pelajari membuat minatnya meroket. Dia ingin menguji dirinya sendiri dalam beberapa masalah tersebut, tetapi dia harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Apakah kamu melihat kultivator ini? Lady Lena bertanya pada salah satu penjaga di terowongan dekat permukaan. Chief Ash berdiri dengan sopan di belakangnya, dan ahli panggung gas lainnya menirunya. Mereka semua menunggu Lady Lena untuk menangani situasi ini sejak dia mengungkapkan afiliasinya dengan Crystal City. Karena kobaran api dan jubah Nuh, kelompok pemburu kesulitan menemukannya. Para ahli pada akhirnya akan menemukannya dengan kemampuan mereka, tetapi Lady Lena tidak mau membuang waktu. Crystal City penting di daerah dekat perbatasan, jadi penjaga hanya bisa membungkuk di depan kartu logam putih yang ditunjukkan oleh Lady Lena. Kultivator tidak ragu untuk menghubungi pasukan lain yang ditempatkan di terowongan berbeda untuk menyenangkannya. Dalam hitungan detik, penjaga itu menemukan sesuatu yang sesuai dengan deskripsi Lady Lena. Inspeksinya sangat teliti sehingga kelompok pemburu bahkan mengetahui kemungkinan tujuannya.